Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 sampai 44 menjadi dasar penguatan bagi kita hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih dahulu untuk memahami firman Tuhan ini, kita dapat membaca keseluruhan dari pasal 27 ini. Saudara, kalau kita perhatikan, teks firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Perjalanan yang panjang karena hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kapal. Dan tidak seperti perjalanan Paulus sebelumnya. Perjalanan kali ini mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan hanya bagi muatan kapal, tetapi juga bagi banyak nyawa yang berada di kapal itu. Lautan yang biasanya mendukung pelayaran berjalan lancar dan cepat, tengah bergejolak karena angin badai. Paulus dengan pengalamannya yang telah mendatangi beberapa tempat sebelumnya, telah mengingatkan dan memberikan nasihat tentang hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Peringatannya tidak dipercayai dan nasihatnya tidak dituruti. Akibatnya, kapal itu terombang-ambing dilanda angin badai, dan meskipun upaya telah dilakukan, seperti dikatakan dalam ayat 18 dan 19, tetapi tidak ada hasilnya. Sehingga terancamlah keselamatan dan putuslah harapan. Berapa lama menanti? Disebutkan bahwa orang banyak itu tidak memakan apa-apa. Mereka menahan lapar. Sehingga dalam ayat yang ke-33 Paulus mengajak mereka untuk makan. Tindakan itu adalah wujud keputusasaan yang ditunjukkan oleh mereka. Tetapi Paulus kembali menasihatkan mereka dan bahkan menguatkan hati mereka supaya bertabah hati. Sebab bagaimanapun dahsyatnya perjalanan mereka, bahkan di tengah badai yang membuat kapal terkandas dan hancur dipukul oleh gelombang yang hebat, tetapi karunia Allah tetap dapat terjadi di tengah badai sekalipun. Paulus dan semua orang yang berada di kapal itu dikatakan selamat. Saudara, pembelajaran iman apa yang kita dapat dari firman Tuhan saat ini? Perjalanan kehidupan kita pun ibarat berlayar menaiki kapal di lautan yang luas. Tidak selamanya perahu kita melalui arus dan kondisi cuaca yang tenang tanpa gejolak. Ada saatnya saudara, badai hidup menerpa kehidupan kita dan kita tidak mampu memprediksi atau bahkan mengubahnya sesuai mau kita. Karena Allah yang mengaturnya, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Tetapi saudara, dari firman Tuhan tadi kita dimampukan untuk melalui badai hidup apapun bentuknya, kalau kita mau membuka hati mendengar suara Tuhan. Karena itu, mendengarkan nasihat yang tepat dan mau belajar untuk menjadi taat adalah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, saat ini badai tengah melanda perahu kehidupan banyak manusia di dunia, pun kita berupa virus corona. Seperti kapal yang diterpa badai, hancur dan kandas, banyak hal yang terkandas dalam kehidupan kita. Entah usaha yang macet, pekerjaan, pelayanan, rencana perjalanan, rencana pendidikan, rencana keluarga, pernikahan, dan lain-lain. Badai kehidupan ini akan menguji seberapa kokoh landasan hidup kita. Dan melalui ini kita belajar bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dapat menghalangi Allah menggenapi kehendak-Nya untuk kehidupan dan keselamatan kita. Amin.